Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan menceritakan sedikit tentang isolasi dan juga purifikasi protein, seperti yang dirancangkan dalam pertemuan 8 dan juga 9. Oke, dengan saya, Syarfina Mutia Syarifah, yang akan mengajar untuk pertemuan berikut. Oke, jadi yang pertama, kedua, dan ketiga, apa yang kita pelajari untuk sesi kali ini adalah yang pertama, mempelajari ataupun understanding the basics of isolation and protein purification. What is isolation? What is purification? What's the difference? Ya, jadi setidaknya kita mengerti inti pokok kepada isolasi dan purifikasi. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari how to conduct purification ataupun bagaimana sih sebenarnya proses isolasi dan purifikasi protein. Kemudian yang ketiga itu mempelajari tentang tipe-tipe purifikasi. Apa saja alat-alat alat-alat dan bahan yang perlu dipakai untuk melakukan proses purifikasi. Oke, yang pertama itu tentang konsep keseluruhan isolasi dan protein purification itself. Sebenarnya apa sih perlunya diadakan purifikasi? Nah, dalam pembelajaran enzimologi itu sendiri, kita sebenarnya memerlukan untuk belajar tentang enzim, ya. Jadi, bagaimana cara kita mempelajari enzim kalau kita tidak bisa mengekstraksi enzim itu sendiri? Ya, jadi proses isolasi dan purifikasi adalah untuk mengekstrak ataupun mengasingkan, mengeluarkan enzim itu sendiri dari keadaan crude condition ataupun keadaan kondisi di mana protein-protein yang ada di dalam sebuah extraction ataupun dari pertumbuhan bakteri, ya, hasil hasil produk yang dikeluarkan oleh bakteri ataupun dari jamur dan sebagainya itu bisa kita pilih, ya, jenis enzim yang kita mau, ya. Jadi dari crude condition kita akan ambil ke purified condition supaya bisa kita analisis enzim tersebut. Ada dua jenis keadaan. Yang pertama adalah low abundance and second one is high abundance, ya. Low abundance maksudnya di mana keadaan protein tersebut adalah dalam keadaan yang minima ataupun di dalam sebuah crude condition, jumlah enzim adalah jumlah yang paling sedikit. Nah, di low abundance. Jadi kita mengambil atau mengekstraksi enzim yang ada di crude condition dengan keadaan yang minim, ya. Dia hanya sedikit sebenarnya. Nah, ada juga high abundance. Jadi dia jenis enzim yang possibility-nya itu dia paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan enzim-enzim lain ataupun makromolekuler lainnya, ya. Jadi jenis mikromolekul lainnya yang ada jadi high abundance. Kita pilih yang terbanyak. Jadi nanti seiring waktu kita mempelajari tentang protein, nah, ada banyak keadaan bagaimana sih sebenarnya untuk mengeluarkan enzim yang kita ingin pelajari itu dari keadaan crude. Nah, expression of choices here ini sebenarnya tergantung dari jenis eh, enzim itu dikeluarkan dari mana, ya. Bisa dari bakteri, yeast, ataupun mamalian. Mamalian cell biasanya juga bisa, ya. Mamalian itu ya mamalian cell, ya. Bakteri itu sendiri biasanya itu memiliki low contamination risk, ya. Yeast juga, dan kalau mamalian itu high, karena dia memang sel yang agak sukar ataupun susah untuk kita jaga keadaannya. Dia harus benar-benar steril, ya. Seperti kita ingin mempelajari stem cell ataupun animal cell harus benar-benar dalam keadaan lebih steril, ya. Kalau bakteri, yeast, kalau misalnya terkontaminasi, kita bisa pakai saja, misalkan kita bisa
bersihkan menggunakan alkohol dan sebagainya. Tapi kalau mammalian cell, ya kalau ada cross contamination, it will be a bit risky. Ya, jadi kontaminasi risknya itu high untuk mammalian. Begitu juga dengan cost of growth medium, contohnya dalam proses mengembangbiakkan sebuah bakteri yeast itu tidak semahal mammalian cell. Again, mammalian cell itu nggak semudah itu kita grow dan kembangkan ya, karena memang dia sudah ada dalam dalam bentuk tubuh sebuah mamal, ya we just extract the cell, ya kita keluarkan sel itu untuk dikembangkan, dan keadaan itu adalah keadaan yang berbeda dibandingkan dia tumbuh ataupun berada di dalam sebuah tubuh mamal itu sendiri. Karena walaupun bisa kita ambil single cell-nya, tapi memang dia berfungsi untuk bekerja sama dengan sel lainnya. Dibandingkan dengan bakteri dengan yeast, bakteri itu bisa tumbuh dan berkembang cukup dengan satu sel. Ya, jadi beda. Mammalian have another support system. Ya, dia adanya support system dalam dia berkembang biak atau tumbuh ya tergantung dengan arahan dari otak kita, maksudnya dari otak mamal itu sendiri dan sebagainya. Memang dia memang sudah strukturnya sudah memang attach pada badan seorang mamal ya. Jadi berbeda dengan bakteri dengan yeast, memang dia free flow, it can go anywhere, can grow anywhere. Tidak seperti sel mamal, dia nggak bisa tumbuh begitu aja. Jadi the condition itself, it has to be specified. Kalau sudah spesifik kondisinya, maka cost of growth itu akan lebih tinggi ketimbang bakteri dan juga yeast. Ya, ini beberapa aja contoh bagaimana mengekspresikan bakteri, yeast, dan mamalian ini untuk menghasilkan sebuah protein. Ya, bukan hanya sebuah ya, tapi berbagai banyak protein. Ya, jadi ini beberapa kondisinya. Kemudian, why protein isolation and purification? Ya, kenapa sih sebenarnya tujuan asal mula ataupun tujuan aslinya kenapa harus ada proses isolasi dan purifikasi? Ya, jadi isolasi ini sebenarnya pemahaman ahli biokimia sendiri tentang struktur dan fungsi protein yang berasal dari studi banyak protein individual. Ya, kita mau memahami proses bakteri itu berkembang, bagaimana bakteri itu bisa menyerang uh, bakteri lain ataupun dia bisa menyerang tanaman dan sebagainya, itu kita perlu memahami bagaimana bakteri itu bekerja. Ketika bakteri itu bekerja, pastilah dia mengeluarkan ekstraksi protein, metabolit macam-macam ya, termasuk enzim, protein dan sebagainya. Dan untuk memahami proses tersebut, haruslah kita mempelajari protein itu secara individual. Nah, kalau sudah individual, pastilah harus kita ekstraksi ya, harus diisolasi dan juga dipurifikasi untuk kita mempelajari karakter sebuah protein tersebut. Ya, jadi harus dipisahkan, harus dimurnikan. Oke, kemudian isolasi protein enzim adalah proses pemisahan enzim dari sumbernya. Jadi isolasi lebih kepada ekstraksi ya istilahnya. Cuman kalau untuk protein kita nggak menggunakan istilah ekstraksi tapi isolasi. Ya, karena proteinnya sudah ada di situ, cuman kita isolasikan, dibedakan, diambil aja, dipisahkan, lebih kepada memisahkan daripada mengekstrak ya. Kemudian enzim yang terdapat di pasaran berasal dari berbagai macam organisme dan mikroorganisme ya, tergantung dengan tingkat kemurniannya. Sebenarnya sudah banyak enzim-enzim murni itu dijual tergantung dengan jenis asal enzim tersebut. Oke, jadi fungsi dalam isolasi protein atau enzim meliputi ya salah satunya untuk mengidentifikasi fungsi protein tersebut, untuk mengidentifikasi sifat dan struktur protein, kemudian mengaplikasikan enzim dalam kehidupan. Ya, we need to isolate to actually use it specifically. Purifikasi, nah purifikasi sama isolasi itu sebenarnya kurang lebih sama. Cuman kalau purifikasi adalah proses lebih ke pemurnian, kalau isolasi lebih ke pemisahan dari crude protein tadi, ya. Nah, untuk protein ataupun enzim dengan sejumlah besar protein,
ya itu pastilah kita harus mengambil sebagi apa memurnikannya ya. Dan biasanya itu setiap protein juga memiliki gen ataupun kode dalam sebuah genom masing-masing ya. Jadi ini cuma pengetahuan aja. Nah, kemudian kebanyakan jenis sel dalam organisme multisel mengekspresikan puluhan ribu protein yang berbeda. Ya, jadi setiap organisme, setiap bakteri memiliki protein masing-masing, walaupun oke lah, let's say lipase gitu ya. Fungsinya sama, cuman mungkin kemampuannya sedikit berbeda. Mungkin ada yang lebih maksimal dari organisme apa dan sebagainya, tergantung jenis pemanfaatannya. Oke, jadi kalau misalnya kita, let's say, oke, kita ingin memberikan antipatogen untuk tanaman ya. Kita memerlukan bakteri-bakteri yang baik untuk tanah. Nah, s- lebih baiknya adalah untuk mengambil bakteri itu yang ingin kita taruh di tanah sebuah pertanian itu lebih baiknya itu yang mendekati ciri bakteri itu bisa berkembang biak di tanah. Jadi kebanyakannya pasti akan mengambil tanah yang memiliki kadar bakteri yang banyak. Misalnya trichoderma seperti itu, ya ekstraksi trichoderma itu sendiri, ya perlakuan trichoderma terhadap tanah, dia mengeluarkan enzim dan sebagainya itu lebih baik mengambil trichoderma dari tanah ketimbang dari source lainnya karena dia sudah memiliki ciri yang sama ataupun pertumbuhan yang sama. Jadi akan lebih maksimal seperti itu. Ya. Kemudian kelimpahan relative abundance berbagai protein sangat bervariasi. Nah, maksud di sini adalah eh, ketika tadi itu ada low abundance, high abundance gitu ya. Tergantung abundance yang mana, apakah rendah ataupun tinggi. Jadi purifikasi juga disesuaikan dengan keadaan jumlah protein itu sendiri. Kalau sedikit, pastilah menggunakan teknik yang lebih bisa proses purifikasinya itu lebih teliti karena hanya keadaan jumlah proteinnya itu adalah yang low abundance. Kalau high abundance kita bisa pakai teknik-teknik yang lebih sederhana ataupun yang common ya, seperti itu. Jadi akan lebih spesifik juga proteinnya yang kita dapatkan itu kita ingin memaksimalkan keadaan tersebut seperti itu. Ya, kemudian tujuan purifikasi enzim itu sendiri yaitu memperoleh protein tertentu yang bebas dari komponen sel lainnya. Ya, ketika sel kita ekstraksi, enzim keluar, komponen sel semua keluar. Jadi kita ingin mengambil proteinnya aja. Jadi itulah proses pemurnian. Kemudian mendapatkan hasil yang baik, jumlah jumlah absolut dan proporsi jumlah awal. Jadi kalau bisa itu ketika kita proses mempurifikasi protein itu kita ingin mendapatkan hasil jumlah yang maksimal. Kemudian pengukuran seberapa baik proses karakterisasi protein yang dimurnikan. Jadi intinya kita bisa mengkarakterisasi sebuah protein itu dengan maksimal karena yang kita karakterisasi itu hanya protein tersebut. Jadi kalau tidak dimurnikan, nah kemungkinan besar karakterisasi itu bisa jadi sebenarnya itu sebuah gabungan berapa protein. Jadi tidak spesifik kepada protein tersebut. Nah, dalam proses purifikasi akan melalui banyak proses. Maka dari itu akan ada beberapa masalah ataupun kendala yang biasanya akan kita temui ketika melakukan purifikasi. Salah satunya denaturasi. Protein itu mudah denaturasi ya, sama ketika kita melakukan proses ekstraksi DNA, RNA, semua komponen kecil ya, micromolecules itu perlu adanya kehati-hatian. Jadi untuk problemnya terkadang dalam proses adalah keadaan di mana protein itu terjadi keadaan denaturasi. Kemudian ada proteolisis, pemecahan protein menjadi polipeptida.
peptida atau asam amino yang lebih kecil. Ya, jadi yang kita inginkan itu one singular protein structure, tapi yang kita dapatkan adalah protein itu sudah terpotong-potong. Jadi terjadinya proteolisis, ya. Jadi ketika kita ingin mengkarakterisasi protein tersebut, melihat fungsinya, jadi tidak bisa maksimal. Ya, kemudian pencampuran in vitro. Ini pencampuran in vitro ketika kita melakukan eksperimen adanya percampuran dengan protein lain ataupun komponen lain ya. Nah, jadi hal ini adalah di mana biasanya proses purifikasi itu agak sulit dilakukan. Alright, example of protein or enzyme use ini hanya sekedar pengetahuan sedikit tentang jenis-jenis enzim yang biasanya dipakai di pasaran ya. Kenapa kita perlu mengekstraksi, mempurifikasi? Karena kita ingin menggunakan protein-protein ini untuk bisa kita gunakan di industri ataupun uh, dipakai ya sebagai sebuah produk. Contohnya ada alfa amilase, glukoamilase ya dari buah-buah tanaman yang bisa diproses oleh industri makanan seperti fermentasi, industri farmasi juga. Ya. Kemudian ada protease, ya protease merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi dia lebih biasanya digunakan di industri makanan roti untuk menghilangkan noda dan sebagainya. Roti itu sendiri ya, menghilangkan noda mungkin bisa untuk seperti deterjen ya, bisa untuk menghilangkan noda-noda. Kemudian lipases ya serbaguna dalam bioteknologi lipid karena sifat selektifnya mampu memecah lemak. Ya biasanya untuk pengemulsi, obat-obatan, kosmetik, wangi-wangian dan sebagainya. Kenapa wangi-wangian di sini? Ini contohnya misalnya kan kita kadang pakai minyak ya dan sebagainya supaya wanginya itu bisa apa namanya? Dalam wangi-wangi itu bisa ada gabungan wangi-wangi ya dari beberapa liquid ya beberapa oil, essential oils dan sebagainya supaya bisa dia lebih wanginya terlihat keluar ya. Jadi mudah ya kalau kita semprot kita ada alkohol dan sebagainya. Nah, itu supaya wanginya tuh nempel. Enggak enggak ikut ter apa namanya? Tidak ikut menguap ya, wangi itu bisa nempel tahan lama. Makanya harus ada beberapa jenis-jenis enzim seperti itu. Contohnya, ya mungkin bisa dipakai biasanya untuk pewangi, untuk pelembut dan sebagainya. Alright. Dan ini ada beberapa contoh protein ya, ada insulin dan sebagainya. Ini sebagai contoh use in treatment. Misalnya kalau di dalam apa namanya medical ya, ada juga misalnya dipakai untuk diabetes ya, untuk growth disorders, cancer, and so on. Oke, kita masuk ke how to conduct protein purification ataupun lebih kepada bagaimana proses isolasi itu sendiri, isolasi dan purifikasi. Oke, ini mungkin akan sedikit bahasa Inggris di sini dibahasnya, tapi akan Ibu jelaskan sedikit dalam bahasa Indonesia. Ya, the target protein and contaminants. Ya, sebelum memulai sebuah proses isolasi dan purifikasi, kita harus tahu target protein kita apa sih? Yang mau kita cari apa? Protein yang seperti apa? Dan juga harus mengetahui ada kontaminan apa. Nah, kontaminan di sini tuh nggak semestinya terkontaminasi dengan bakteri lain, jamur lain, tapi maksudnya kontaminan di sini adalah berbagai jenis bahan yang dipakai dalam proses isolasi dan purifikasi. Ya, the target protein and contaminants information on molecular weight, isoelectric point, hydrophobicity, presence of carbohydrate, affinity of substrate, sensitivity to metal ions can help in establishing the key steps to purification. Jadi, kalau ingin kita benar-benar mempurifikasi sebuah protein, kita harus memastikan keadaan
protein tersebut apakah memiliki spesifik molecular weight-nya. Ya, biasanya bisa kita cek menggunakan SDS page, electrophoresis, kemudian electrolytic point-nya ya supaya dalam proses uh, pemisahan itu kita target ya bisa bertarget. Hydrophobicity itu tergantung apakah protein itu dia ramah dengan air ataupun dia anti air dan sebagainya. Kemudian presence of carbohydrate, ya kalau ada keadaan karbohidrat, ya tergantung bagaimana, karena sifat protein itu beda-beda. Contohnya seperti protase, lipase, dia bisa memecah lemak, ya. Jadi tergantung dengan keadaan protein tersebut. Apa yang kita cari? Affinity itu tergantung seperti electric eh, molecules ya, apakah dia positif, dia negatif dan sebagainya. Oke, sensitivity to metal ions ini juga bisa, misalnya dia akan mudah eh, istilahnya lebih mudah dia bergabung dengan metal ion atau tidak. Misalnya dia ada charge negatif, dia bisa nempel dengan yang positive charge dan sebagainya. Jadi itu adalah proses yang bisa kita pilih antara untuk memilih jenis alat yang bisa untuk mempurifikasi protein. This one is a bit specific, ya. Jadi ini cuma sekedar yang perlu diketahui, ya. Kemudian what is known of the stability of protein? Bentar. Oke. Stability of the protein at varying pH, temperature, and following exposure to organic solvents, heavy metal shear, and proteases. Ya, jadi kita harus mengetahui stabilitas protein tersebut karena ketika kita ingin melakukan proses purifikasi, pastilah kita melalui yang namanya ada pH tertentu, temperatur tertentu ya, organic solvents apa yang kita lalui ataupun kita pakai, heavy metals ion, apakah dia charge-nya negatif or positif ya, shear itu apakah protein itu lemah terhadap tekanan ataupun lemah terhadap apa gesekan dan sebagainya ya. Jadi itu perlu diambil kira ataupun diambil tahu sama dengan beberapa informasi yang diperlukan. Kalau yang di atas ini lebih kepada lebih kepada physical information. Kalau yang ini juga physical information, tapi ini lebih kepada condition ya, keadaan keadaan situasi elemen ataupun liquid broth yang akan dipakai untuk mengekstraksi. Tapi kalau yang di atas ini lebih kepada kondisi ataupun target protein tersebut memiliki ciri yang seperti apa. Ya. Kemudian, if no information can be found in the literature, then some simple laboratory tests can help you establish this data. Contoh ketika kalian mencari informasi yang di atas ini tidak ketemu di dalam sebuah literatur review, bisalah kita menggunakan simple laboratory test untuk mengkira-kira kayaknya protein ini cenderung yang seperti apa, ya. Jadi preparation before protein purification ataupun isolation itu sendiri mestilah harus mengetahui stability of the target protein, clarifying of sample from particular matter, and desalting and buffer exchange. Ya, jadi pastilah stabilitas protein harus dikekalkan. Clarifying ini maksudnya adalah lebih kepada ketika kita memastikan sampel itu memang ada dalam protein itu ada dalam sampel kita. Kemudian di salting and buffer exchange ini maksudnya kita harus memastikan apa sih komponen di salting yang perlu dipakai dan buffer exchange. Nah, ini nanti kita bahas setelah Ibu memperlihatkan contoh-contoh isolasi dan purifikasi stepnya. Oke, sebentar. Oke.
Okay, yeah, protein stability. Now, I will explain a bit about protein stability ataupun stabilitas protein tersebut. Ya, jadi dalam sebuah stabilitas itu perlulah ada dalam proses isolasi dan purifikasi. Tujuannya adalah untuk menjaga ataupun ya menjaga protecting the target protein ya from denaturation and undergoing proteolytic degradation. Ya, tadi kan sudah disebutkan beberapa masalah dalam purifikasi adalah kadang protein itu dinaturasi. Bagaimana protein itu bisa terjadi denaturasi? Nah, itu biasanya karena keadaan suhu, pH, dan sebagainya kan. Kemudian juga proteolytic degradation juga bisa berlaku. Sekiranya misalnya dia menggunakan ada buffernya tidak sesuai dan sebagainya. Jadi kita harus memahami stabilitas protein tersebut. Nah, it is advisable to perform stability test. Ya, jadi kita sebenarnya perlu melakukan adanya tes stabilitas ya before beginning to develop a purification protocol ya. Kenapa kita harus develop a purification protocol? Bukan berarti kita tidak bisa mengambil dari jurnal ya. Kita bisa, misalnya jenis protein apa yang udah sering, misalnya lipase, protease itu udah hal yang protein yang jenis yang biasa ya. Maksudnya sudah bisa diekstraksi, banyak jurnal mengeluarkan cara ataupun protokol protein. Nah, tapi kalau kita ingin mencari protein di luar jenis-jenis yang sudah pernah ada atau dilakukan oleh orang, maka kita memerlukan untuk modify ataupun kita perlu mendevelop ya sebuah protokol yang baru. Ya, jadi kalau kita ingin mendevelop protokol yang baru, kita perlulah melakukan tes stabilitas ya. Nah, jadi di sini adalah beberapa cara untuk menjaga ataupun basis kepada protein stabilitas itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus mengetes pH-nya ya. pH stability in steps of 1 pH unit between pH 2 to pH 9 ya. Kita harus cek pH-nya itu yang sesuai di pH berapa sih supaya kita tahu oh oke. Untuk untuk membuat extraction ataupun bakteri ditumbuhkan, jamur ditumbuhkan, kita harus tahu pH-nya. Kemudian test salt stability with zeros until 2 molar of NaCl ya, sodium chloride dan juga sodium sulfate ya. 0 sampai 2 molar ya. NH4 to SO4 ya in steps of 0.5 molar to test the buffering salts and agent. Jadi dari 0 sampai 2 itu kita ngetesnya pakai zero salt, kemudian 0,5, 1, 1,5 dan 2. Berarti ada 5 pengujian ya. Kemudian test of temperature stability in 10 degrees Celsius steps from 4 to 44. Ya, jadi perbedaan testingnya adalah 10 derajat Celcius. Ya, kalau dari 4 berarti 4, 14, 24, 34, 44. Ya, jadi 5 tes. Including in cold room 4 at ambient temperature 22. Ya, jadi harus dites di mana dia maksimal apa protein itu keadaan protein itu stabil ya. Kemudian test for protein stability and proteolytic activity by leaving an a liquid of the sample at room temperature overnight. Kita juga perlu mengetes beberapa sedikit portion of that protein at a room condition. Apakah kalau dia dalam keadaan room condition, apakah dia masih stabil atau tidak? Kalau dia tidak stabil, maka dari itu ketika ataupun semua proses isolasi dan protein dan purifikasi protein haruslah dalam keadaan yang dingin. Ya, harus dipastikan. Kalau kita keluarkan dari kulkas, kita harus membawanya dalam box of ice ya. Dimasukkan dalam biasanya wadah yang bisa kita kasih es ya, supaya untuk menjaga kondisi keadaan temperatur
untuk mengekstraksi protein tersebut. Ataupun ketika kita keluar masuk kan itu harus dalam keadaan cepat ya, segera ya. Jadi jangan kelamaan di luar dan sebagainya untuk menjaga temperaturnya itu tetap stabil. Kalau ada sudden change in temperature, it will also happens to degrade or to denature the protein itself. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, jadi in stabilizing the target protein, the following may be added to maintain the stability. Protease inhibitor, reducing agents, ya. Ada reducing agents juga bisa kita pakai seperti mersaptoethanol, deuteriotol, ya, or stabilizing additives, ya. Kalau misalnya protein itu sangat rawan dengan stabilitas ya. Jadi harus menggunakan protease inhibitor or reducing agent to untuk menjaga stabilitas intinya stabilitas protein. Oke. Oke, next. Ya, targets of protein and contaminants. Ini adalah contoh contaminants yang found in protein purification. Contohnya ya ada particulates, ada protein lain ya, modified target protein, ada lipids, ada small molecules. Ya, ini adalah beberapa contoh-contoh contaminants ya. Seperti itu. Oke, jadi apa yang harus kita perhatikan untuk mengisolasi sebuah enzim? Ya, jadi yang pertama harus mengetahui sumber enzimnya berhubungan dengan ketersediaan dan keberadaan suatu enzim. Memastikan kemudian metode homogenisasinya apabila enzim bersifat intraseluler, tidak dikeluarkan sel, tetapi enzim ada di dalam sel. Jadi tergantung, ini kita akan pelajari. Oke, kemudian ada metode separasi dan purifikasi. Ya, jadi beberapa metode. Yang pertama adalah crucial untuk istilahnya enzim jenis intraseluler dan ekstraseluler ya. Tapi dalam proses contohnya dari sebuah sel bakteri ataupun sel jamur dan sebagainya ataupun mamalia, kita bisa melalui proses pemecahan sel untuk mengekstraksi ataupun mengisolasi sebuah protein tersebut. Ya, jadi yang pertama ada jenis mekanik dan juga non-mekanik ya. Jadi dari mekanik itu bisa cairan yang apa? Dari cairan broth of bakteri tersebut bisa kita gunakan ultrasonik ya, ataupun diagitasi ya melalui proses agitasi mekanik dengan tekanan pompa penekan. This one ini kalau bentuknya cair ya. Kalau cair dengan menggunakan teknik mekanik maka biasanya kita menggunakan pressure ataupun gelombang wave ultrasonik. Nah, kalau padat, kita bisa menggunakan proses yang dinamakan homogenisasi dengan homogenizer dan penggilingan dengan mortar atau blender, penghancuran dengan hammer kill. Jadi lebih di blender lah istilahnya. Menghomogenisasi itu adalah caranya adalah di blender ya. Kalau yang tadi dia dengan tekanan ataupun ultra wave ya. Ultra wave yaitu ultrasonik dengan agitasi. Kalau padat dia homogenizer ataupun penggilingan ya. Jadi di blender itulah istilahnya. Dihancurkan dengan hammer, dipukul seperti itu. Kemudian pemecahan sel berikutnya bisa melakukannya dengan non-mekanik. Berarti tidak ada pressure, tidak ada sesuatu yang kasar ataupun fisikal terhadap sel tersebut. Jadi bisa menggunakan manipulasi lingkungan ataupun kimiawi. Kalau manipulasi lingkungan itu biasanya freeze-thaw system. Freeze-thaw system kejutan osmotik dan juga vakum desikasi ya. Ini dalam keadaan ya biasanya nanti dijelaskan. Kemudian kimiawi itu penambahan deterjen ionik, non-ionik, lisozim dan sebagainya. Jadi lebih kepada menggunakan bahan kimia. Ya, oke.
ketika sampel preparation, kita harus bisa membedakan protein itu sumbernya dari intraseluler ataupun ekstraseluler. Nah, biasanya kalau kalian banyak membaca, contohnya kalau lipase dia jenisnya apa? Intraseluler ataupun ekstraseluler. Ya, oke. Kalau yang jenis intraseluler expression, pastilah harus melalui banyak proses karena dia berada di dalam sel ya. Dia eh, jadi enzim itu tidak dikeluarkan oleh sel, jadi dia berada di dalam sel. Jadi we have to break down it ya. Dia harus bisa insoluble in protein kah, dia soluble in cytoplasm kah, ataupun dia plasmic space ya. Tergantung di mana posisi keadaan sebuah sel tersebut, sebuah protein tersebut ya. Kalau dia posisinya di cytoplasm ya, insoluble in cytoplasm ataupun soluble in cytoplasm ya, intinya dia di surface luar nukleus ya, di dalam keadaan cytoplasm, maka harus dilakukannya sel lysis, cell debris removal ya. Harus menggunakan proses ini supaya bisa diambil ataupun diharvest enzimnya ya. Inclusion bodies, recover supernatant, baru purification. Nah, ketika kita sudah menghilangkan selnya ataupun memecahkan selnya, nah itu juga bisa antara kita harvest inclusion bodies ataupun maksudnya dari pelet yang dihasilkan itu kita masih proses kembali, kita proses untuk mendapatkan proteinnya ataupun kita ambil dari supernatant hasil pecahannya itu untuk diproses ke purifikasi. Ya kalau melalui plasmic space ya di periplasmanya itu cell wall destruction karena dia keadaan protein itu ada di wallnya, di wall selnya ya, di keadaan apa namanya di batas antara sel dan luar ya. Dia posisinya di situ, maka sel wallnya harus dirusak, disrupt, harus dibuka dan cell removal harus dilakukan, baru recover clarified sample, baru melalui proses purifikasi. Kalau extracellular expression, dia tidak harus memecahkan selnya karena ekspresi enzim itu adalah di luar sel. Jadi lebih menggunakan kultur mediumnya, selnya dibuang, sel debrisnya, pelletnya dibuang, and then we use the recovered clarified sample baru melalui proses purifikasi. Nah, ini beberapa contoh ya, source, purified organelles, ekstrak ya, tergantung yang mana. Oke. Nah, ini jenis isolasi enzim ya. Isolasi enzim proses memisahkan enzim dari sumbernya. Jadi enzim yang ditemukan di pasaran biasanya berbagai macam organisme. Ini contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan, tapi ini terulang kembali sedikit, nggak apa-apa. Just for extra explanation, jadi mungkin kalau misalnya ditanya amilase tujuannya apa, glukoamilase itu jenis enzim seperti apa, protease dan sebagainya bisa tahu. Alright. Nah, berdasarkan tempat bekerjanya enzim, ada dua jenis enzim, yaitu enzim intraseluler ataupun ekstraseluler. Di sebuah sel kita, itu pastilah semua itu ada enzim, ada proteinnya. Ya, ada protein yang bekerja di luar nukleus, yaitu di cytoplasmanya itu, ya kan ada Golgi apparatus dan sebagainya, kan semua itu menggunakan protein ya dalam proses transkripsi dan juga translasi. Ya, jadi semua proses itu ada enzim-enzim. Nah, apakah enzim yang kita cari adalah enzim yang di dalam sel ataupun enzim yang dikeluarkan oleh sel? Dia transport the enzim outside of the cell ya. Jadi apakah dia ekstraseluler? Ya, intraseluler disebut juga endoenzim, berarti dia itu jenis enzim yang bekerja di dalam sel sumbernya ya, di dalam selnya. Enzim intraseluler bisa berada di sitoplasma maupun nukleus, jadi di inti sel ya. Contohnya enzim apa aja? Contohnya ada katalase, peroksidase, glukosa, isomerase, hexokinase, fruk, fosfofruktokinase ya dan sebagainya.
Kemudian isolasi enzim intraseluler membutuhkan upaya yang lebih besar karena harus memecahkan sel sumbernya untuk mengisolasi enzim target ya. Contohnya kalau kita lihat yang ini. Nah, intraseluler lah prosesnya dipanjang nih harus lewat sel lysis lah ataupun cell wall disruption baru kita bisa membawanya ke proses purifikasi. Sedangkan kalau ekstraseluler cukup dari kultur mediumnya kita ambil kita spin out selnya sel debrisnya dibuang, kita hanya ambil supernatan. Nah, ini adalah istilah baru ya dalam proses isolasi. Nah, media broth sebuah bakteri. Contoh kan kita menumbuhkan bakteri itu kan di LB broth ya, misalnya seperti itu. Nah, LB broth ketika kita spin down menggunakan sentrifugasi, itu makanya dia ada dua separasi antara air, cairan, dan juga ada kayak debris ya, ada kayak pelet-pelet ataupun yang gumpalan yang ada di bawah ketika setelah kita sudah sentrifugasi. Nah, yang cairan itu dinamakan supernatan, kalau yang debris yang gumpalannya itu dikatakan biasanya sebagai uh, pellet ataupun debris, cell debris, ya. Ini cuma bahasa Inggrisnya, contohnya sama aja. Oh, oke. Nah, dalam proses intraseluler, kita bicara tentang intraseluler dulu, ya. Di dalam sebuah intraseluler itu cell lysis, rupture wall or plasma membrane release contains organelles and proteins ya. Cell lysis adalah di mana kita melakukan proses pemecahan selnya tadi ya to rupture the cell wall ya bisa melalui physical means ya melalui contoh fisikal yang tadi sudah diberikan ada mekanik dan non mekanik ya sonication or osmotic shock beberapa contohnya. Nah, kalau melakukan intracellular protein ya isolationnya itu bisa menggunakan cell disruption, menggunakan lysis yaitu detergent lysis. Ini seperti kayak detergent ataupun bahan kimia. Enzymatic lysis, ya dia juga menggunakan cairan untuk menghancurkan sel itu. Osmotic lysis ataupun freeze-thaw cycles, ultrasonication, and homogenization. Ini adalah keseluruhan beberapa nama-nama contohnya. Kalau dipisahkan mekanik dan non-mekanik seperti yang contoh tadi diberikan yang di sini ini. Ya, secara cair, padat, manipulasi lingkungan ataupun kimiawi. Oke. Ya, kalau oke, kita lihat kembali ke sini. Ya, jadi detergent lysis, enzymatic lysis itu bisa masuk dalam kategori kimiawi, tergantung. Osmotic lysis itu lebih kepada manipulasi lingkungan ya. Osmotic lysis as well as freeze-thaw cycles itu manipulasi lingkungan. Ultrasonification itu adalah untuk mekanik padat ya karena dia menggunakan gelombang ya wave ataupun homogenization ya di prosesnya lebih ke memblender ya istilahnya memblender sel. Alright, di sini adalah sebuah contoh lysis. Oke, di sini ada kultur ya, kita menumbuhkan kultur bakteri, contohnya seperti itu. Kan ada mediumnya ya, ada LB brothnya. Kemudian kita sentrifugasi ya, menggunakan alat sentrifugasi. Dan baru kita istilahnya di harvest. Di harvest ini maksudnya untuk mengambil ekstraksi dari hasil sentrifugasi itu karena sudah terbagi dua ada cairan dan juga ada debrisnya ataupun peletnya kemudian bisa kita sentrifugasi lagi antara kita mau ambil supernatannya ataupun debrisnya setelah kita sentrifugasi misalnya kalau kita ambil peletnya lah ya kita masukkan lysis ya antara pakai detergent or enzymatic ya dan sebagainya. Baru melalui sentrifugasi kita bisa melakukan optimasi ya optimasi protein tersebut
Kemudian cell extract template energy amino acid ya kita tambahkan sedikit untuk kita proses. Nah, di dalam optimasi ini kita bisa melakukan dialisis juga. Nanti kita bahas kemudian. Oke, ini contoh breaking the cells and tissue ya. The first step in the purification of most proteins is to disrupt the tissues and cells in the controlled fashion. Especially untuk intraselular harus dihancurkan dulu. Ya, jadi ini sel suspensi ataupun tisu yang ada harus kita break cells with high frequency sound. Nah, kalau sudah menggunakan high frequency ataupun ultrasound wave, nah itu ini masuk dalam kategori mekanik yang menggunakan ultrasonication, sonification ya, ataupun istilahnya sonication ya. Kemudian use smart detergent to make holes in the plasma membrane. Nah, kalau kita perlu mengambil protein itu lebih dalam lagi, harus kita tambah dengan mild detergent ataupun istilahnya detergent lysis tadi. Ya. Kemudian force the cell through a small hole using high pressure ini melalui proses dialisis. Ya, biasanya. Kemudian shear cells between a close-fitting rotating plunger and tie wall of glass vessel. Ini biasanya kita shear cellsnya. Ya, ini bisa menggunakan homogenisasi tadi ya. Ini beberapa contoh mechanical procedures. Tidak harus dilakukan semuanya, tergantung jenis selnya apa. Biasanya satu sudah cukup, tapi ada yang juga menggunakan dua teknik, tergantung dengan contohnya. Makanya nanti setelah selesai ini Ibu kasih tugas untuk memilih salah satu jenis protein dan kita lihat, kita bahas bersama cara dia mengisolasi dan mempurifikasi enzim tersebut. Ya, dia menggunakan alat apa aja dan sebagainya. Not we ya, actually your job ya untuk mahasiswa sendiri untuk mengidentifikasi jenis protein itu seperti apa dan melihat cara yang dipakai untuk mengisolasi dan purifikasi. Jadi dari jurnal yang ada bisa dibahas dan dipresentasikan. Seperti itu. Kemudian the resulting thick soup cutlet, a homogenate or an extract contains large and small molecules from cytosol such as enzyme, ribosome, metabolites, and so on. Ketika sel itu sudah dihancurkan, maka dalam satu crude enzyme ataupun crude liquid itu ada macam-macam ya. Jadi bukan hanya ada enzim, tapi ada ribosome, ada metabolites, ada sel dan sebagainya. Maka we carefully applied homogenization leaves most of the membrane-bounded organelles intact. Ya, jadi maksudnya di sini adalah ketika homogenisasi, ultrasound, sonication, the lysis buffer, ya, non-mekanik, mekanik, semua itu dilakukan untuk menghancurkan sel supaya kita bisa mengekstraksi atau mengisolate the protein that we need. Ya, itu kalau melakukannya menggunakan intraseluler. Nah, kalau kita menggunakan ekstraseluler, maka it's not as hard as the intraseluler ya. Yang ini lebih mudah karena ekstraseluler biasanya juga disebut sebagai exoenzim. Ini istilah-istilahnya harus dihafal ya, harus tahu. Yaitu enzim yang bekerja di luar sel penghasilnya. Jadi, the cell itself menghasilkan enzim yang diangkut ya, biasanya with the vesicle inside the cell untuk dikeluarkan dari sel. Jadi ketika kita memfermentasi bakteri itu tadi semua kan, nah bukan sel, protein yang kita mau itu sudah ada di luar sel. Jadi kita tidak perlu selnya, cukup kita ambil supernatannya. Nah, caranya gimana? Nah, umumnya pada sistem metabolisme tubuh, enzim ekstraseluler ini biasanya ditransportasikan ke luar sel penghasil untuk digunakan oleh sel lain. Ya. Contoh jenis enzim amilase, protease, lipase, papain, tripsin. Kenapa? Makanya itu protein-protein ini adalah sering digunakan di industri karena protein ini mudah dihasilkan, produksinya jauh lebih banyak ketimbang intraseluler biasanya
ya. Jadi ini lebih mudah dan it's more stable compared to intracellular. Ya, jadi secara umum proses isolasi enzim ekstraseluler itu lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan intraseluler. Hal ini dikarenakan tidak perlu melakukan pemecahan sel, ya. Jadi enzim akan ditransportasikan keluar dari sel sumbernya dan menuju lingkungan secara alami. Nah, pada mikroorganisme, enzim ekstraseluler akan ditransportasikan ke dalam sel menuju ke luar, lingkungan luar. Ya, intinya sama aja ya. Jadi kita tidak perlu memecahkan sel seperti intraseluler, kita cukup mengambil dari brothnya aja. Nah, bagaimana contohnya? Bentar. Nah, contohnya isolation of extracellular protein. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan media collection ya ataupun harvesting, kita cukup melalui sentrifugasi ya, kita spin biasanya sekitar 1000 rpm. Depends, sebenarnya nggak harus 1000 rpm ya, tergantung. Ada yang bisa langsung kita spin down 5000 rpm, ada yang 10.000 rpm ketika diproses sentrifugasi. Nah, itu tergantung dengan jenis proteinnya. Makanya kita harus bisa nanti ketika studi untuk presentasi itu bisa melihat contoh jurnalnya seperti apa, proses isolasi dan protein yang dipilih itu seperti apa. Ya, jadi ini adalah contoh saja. Tidak semuanya seperti ini melakukannya berapa kali dan sebagainya. Ya, kalau seperti Bacillus, ya, Klebsiella seperti itu, tidak perlu harus melalui 5 menit, 10 menit, 30 menit, bisa saja langsung 10 menit dengan menggunakan 10.000 rpm. Ya, nah, kalian kalau mungkin belum tahu RPM, kalau kalian menggunakan alat sentrifugasi, nah itu ada aturan RPM di mesinnya itu. Nah, itu adalah lebih kepada speed ya. Dia apa bukan kekuatan. Kecepatan speednya itu apa? Tapi dia satuannya RPM istilahnya. Kalau 10.000 RPM berarti speednya lebih tinggi lagi. Kalau 1000 dia tidak begitu cepat spinnya sentrifugasi ya, tergantung. Nah, di sini 4 degree Celcius ini kenapa ada temperatur di sini? Temperatur di sini itulah mengidentifikasi bahwa ketika dilakukannya sentrifugasi, apa namanya, harvesting enzim itu harus dalam keadaan 4 suhu 4 degree Celcius. Rata-rata enzim itu harus dalam keadaan dingin. Jadi ketika melakukan proses isolasi itu tidak boleh tidak dingin ya. Jadi sentrifugasi itu juga lah harus dalam keadaan yang dingin. Nah, biasanya sentrifugasi untuk proses isolasi itu bukan sentrifugasi biasa. Ya, biasanya memang harus yang ada temperaturnya. Oke, misalnya Bu, bisa nggak kalau misalnya kita pakai yang nggak ada temperaturnya? Nah, kadang dengan keadaan lab yang ada itu biasanya nggak ada ya temperaturnya. Nah, kemungkinan besar bisa jadi masih bisa, bisa jadi enggak. Tergantung stabilitas protein tersebut. Kalau protein itu sangat sensitif dengan temperatur, eh, kurang disarankan menggunakan sentrifugasi yang tidak ada temperaturnya. Tapi kalau ada temperaturnya itu masih aman, ya. Biasanya 4 degree sudah cukup. Seperti itu. Terus setelah sudah kita sentrifugasi, nah ini kan terjadi pembagian ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat video-video seperti orang mensentrifugasi blood ya, darah. Kan itu biasanya ada blood pellet sama juga supernatant ataupun cairan plasma darahnya itu. Nah, sentrifugasi itu prosesnya itu sama aja kayak itu ya. Jadi dia terbagi menjadi dua, yang satu ada peletnya di bawah, yang satunya adalah cairannya. Nah, kalau ekstraseluler yang kita ambil adalah cairan supernatannya, bukan
pelletnya. Nah, supernatannya ini kita sentrifugasi lagi, kita buang kontaminannya, ya. Baru kita biasanya eh, antara kontaminannya itu di supernatant ataupun di pelet kecilnya inilah proteinnya, ya. Jadi bisa kita resuspend exopelet in PBS. PBS itu adalah buffernya, ya. Itu kita masukkan dalam PBS, kemudian kita ambil eksosom peletnya. Ini contoh. Ya, contoh. Tapi inti utamanya untuk isolation of extracellular itu cukup di proses sentrifugasi dan diambil supernatannya. Nah, ini adalah cara lain. Bisa jadi untuk kita sebelum pemurnian kita bisa melakukan istilah salting in dan salting out. Nanti kita bahas. Oke. Protein expression, purification series workflow. Nah, ini baru kita masuk ke dalam proses purifikasi. Tadi adalah isolasi, sekarang kita masuk ke purifikasi. Ya, dari purifikasi kita dapat harvest of the cells, kita purify, purification proses melalui centrifugation or instrumentation, ya menggunakan alat ataupun sentrifugasi. Kemudian baru kita lakukan analisis protein tersebut. Ya, oke, ada dua istilah, ada recovery, purification. Recovery itu biasanya istilahnya untuk separasi protein itu dari molekul lain. Tapi kalau purifikasi itu lebih kepada separasi protein of interest, maksudnya target protein dari other proteins, ya. Recovery lebih kepada protein crude, protein tadi crude condition. Kalau purification lebih ke protein of interest ataupun targeted protein. Dia satu aja protein yang kita mau ambil. Nah, ya ini salah satu bayangannya aja sih. Proses purifikasi itu seperti mengambil suatu barang di dalam sebuah kayak jerami yang banyak, kita ingin mencari jarum atau apa gitu, ya. Kita mencari satu benda di dalam sebuah jerami. Ya, jadi prosesnya itu susah gitu. Kita ingin mengambil benda itu menggunakan jarum atau apa, prosesnya seperti itu. Bayangan purifikasi itu seperti itu. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, ya. Oke, kita mulai dari beberapa metode-metode. Contohnya ada sentrifugasi, ya, dengan kecepatan tinggi ataupun ultrasentrifugal, ya, pemisahan. Biasanya sentrifugasi ini lebih kepada proses isolasi. Biasanya digunakan di proses isolasi ataupun pre-purification, ya, sebelum diadakannya purifikasi yang lebih dalam lagi. Jadi melakukan proses sentrifugasi. Kemudian dialisis ini juga biasanya dilakukan karena biasanya prinsip dialisis ini adalah untuk menggunakan membran dialisis yang bertindak sebagai penyaring. Ya, sama seperti eh, di dalam kidney kita, ya, di dalam kidney, ya, prosesnya juga sama, air osmotic pressure, ya. Jadi menggunakan penyaring membran. Mana yang perlu disaring dikeluarkan, mana yang perlu disimpan dan dipakai kembali. Ya, jadi umumnya dipakai dalam purifikasi enzim untuk menghilangkan garam mineral. Nah, kalau istilah menghilangkan garam mineral di sini, biasanya dialisis ini dilakukannya setelah penggunaan salting in dan salting out. Nanti kita belajar. Jadi prosesnya ada yang pertama sentrifugasi, yang kedua itu baru salting in, salting out menggunakan dia di ionisasi dulu, ya. Maksudnya dia diproses menggunakan garam dulu, baru masuk ke dialisis. Oke, ini hanya contoh yang dari sentrifugasi tadi, ya. Differential centrifugation used to separate proteins from other cells, ya. Jadi sel yang sudah dihomogen itu kemudian dibawa untuk di spin down,
menggunakan sentrifugasi bisa jadi nucleus cell debris, jadi antara supernatant dan juga nukleusnya ataupun selnya. Kemudian bisa di spin down lagi pada tahap sekitar 20.000 rpm. Di keadaan itu biasanya untuk memecahkan antara mitochondria, peroxisomes, lysosomes. Ini ya. Kemudian beda lagi, kita sentrifugasi lagi itu ada microsomes dan juga kemudian di tahap supernatant terakhirnya itu baru mendapatkan cytosol-nya. Jadi ketika melalui proses sentrifugasi itu, kecepatan RPM itu akan mempengaruhi jenis apa yang kita akan ambil. Tapi kembali lagi kemudian kita tetap refer ke jurnal karena jurnal itu biasanya sudah dilakukan eksperimennya dan mereka biasanya menemukan RPM yang lebih sesuai untuk dipakai dalam proses purifikasi. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini selain yang tadi sentrifugasi ya. Ini adalah salah satu cara dalam kita mengekstraksi, mengisolasi protein tersebut ya dari molekul yang kita inginkan dengan tidak. Nah, ini adalah salah satu contohnya, tapi nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, solubility purification. Yang pertama tadi yang Ibu sebutkan ada sentrifugasi dan kedua dialisis seharusnya ada tengah-tengahnya yaitu solubility purification ataupun salting in and salting out. Nah, biasanya istilahnya itu kalau melalui sampai proses solubility purification ini biasanya masih dikatakan sebagai partial purification ataupun purifikasi sebagian purifikasi, tapi tidak sepenuhnya. Dia belum benar-benar murni ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya adalah partial purification. Nah, ini masih dalam proses partial purification. Ya, nah, setelah sentrifugasi dilakukannya solubility purification, salting in atau salting out. Yang mana kita pilih salting in atau salting out tergantung. Yang pertama ketika metode purifikasi enzim berdasarkan kelarutan, ya, tergantung kelarutannya apa. Jadi dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama itu mengubah pH, mengubah kekuatan ioniknya, dan sebenarnya yang ketiga, sebagian besar metode ini dilakukan pada purifikasi enzim tahap awal. Jadi sebenarnya bukan tiga cara dua, ya, antara mengubah pH ataupun mengubah kekuatan ioniknya. Kalau mengubah kekuatan ioniknya itu biasanya bisa sama aja, keduanya itu bisa dilakukan dengan menggunakan salting in ataupun salting out. Oke, loh, yang pertama. Oke. Nah, untuk mengubah kekuatan ioniknya itu biasanya dengan prinsip menambahkan larutan garam untuk mengendapkan enzim ataupun to precipitate the enzyme. Ya, jadi proses ini biasanya menggunakan ammonium sulfate. Ya, kalau pakai garam lainnya bisa nggak? Bisa, tapi berdasarkan penelitian yang paling baik adalah ammonium sulfate. Dia lebih netral ataupun dia tidak terlalu bias ioniknya. Jadi tetap yang dipakai adalah ammonium sulfate. Ya. Jadi NaSO4. Oke. Nah, at a very high concentration of salt, concentration of water is significantly decrease in solute solvent interaction, and then baru diproses insolubility of enzyme. Ya, jadi intinya melarutkan garam dalam broth tadi supernatan untuk mengendapkan enzim. Nah, tergantung kita mau pakai enzim yang di precipitate ini ataupun supernatant setelah sudah ada precipitation. Oke, jadi enzyme purification method based on solubility, ya, changing its ionic strength,
Ya, biasanya dengan menggunakan high concentration of salt, concentration of water is significantly decrease ya, karena saltnya tinggi, jadi konsentrasi air itu pasti berkurang. Kemudian decrease in solute solvent interaction. Nah, ketika dimasukkan garam tadi, solute solvent interaction. Jadi yang tadinya eh enzim itu yang dia berpegang teguh pada air itu dia akan release and then dia akan interact dengan molekul dari salt tadi dan mengendap. Jadilah insolubility of enzyme. Insolubility of enzyme terhadap air ya. Jadi dia tidak soluble di air lagi. Dia apa? Dia akan nancep atau istilahnya lebih ke dia nempel di garamnya itu ketimbang di air. Jadi insolubility of enzyme-nya dia ya. Kemudian principle adding a salt solution to precipitate commonly use ammonium sulfate sama. Nah, jadi kita akan lihat bedanya salting in dan salting out seperti apa. Oke, so low concentration of salt, the solubility increases. Ya, ketika salt yang kita masuk itu sedikit, maka solubility-nya akan meningkat. Maksudnya dia lebih cenderung ke dia lebih banyak konsentrasinya tuh dia ke molekul air, ya. Jadi contohnya di sini salt molecules stabilize protein molecules by decreasing the electrostatic energy between the proteins molecule which increase the solubility of proteins ya. Low concentration of salt dia akan meningkatkan solubility. Nah, solubility di sini maksudnya protein tadi yang dia sangat tightly bound dengan air itu akan sedikit terbuka. Jadi untuk mengekstraksi protein itu dari air ataupun supernatant tadi akan lebih mudah. Ini adalah proses salting in. Kemudian proses salting out itu ketika unwanted proteins can be removed from the protein solution mixture by salting out. Ya, after removing the precipitate by filtration or centrifugation, the desired protein can be precipitated by altering the salt concentration to a level which the desired protein becomes insoluble. Oke, maksudnya di sini adalah oke, kita lihat A, B, dan C. Target protein adalah yang warna biru, ya. Nah, ketika salt masuk, dia agak terbuka, ya. Dia jadi soluble, ya. Dia mudah untuk protein itu diekstraksi. Nah, ketika proses salting in itu agak lama, misalnya kita biarkan 24 jam dan sebagainya, lama-lama dia akan precipitate, dia akan turun ke bawah, ya. Kalau di sini yang E, the salt of choice, usually ammonium sulfate, is added to solution of macromolecules to a concentration just below the precipitation point of the protein of interest. Ya, jadi maksudnya di sini keadaan konsentrasi yang dipilih dimasukkan adalah biasanya masih sedikit. Ya, konsentrasinya mungkin 10% of ammonium sulfate atau berapa. Ya, kemudian after centrifugation, the unwanted precipitated proteins, red pairs, are discarded and more salts is added to supernatant to a concentration sufficient to salt out the desired protein. Ya, jadi ketika masuk yang pertama itu biasanya konsentrasi saltnya sedikit, hanya untuk membuat protein itu soluble. Setelah itu disentrifugasi untuk mendapatkan precipitate. Ya, ketika sudah mendapatkan precipitate, kita buang protein kontaminan yang pertama, kemudian kita kasih lagi apa? We do an added salt, and then after a second centrifugation, the protein is recovered as precipitate and the supernatant is discarded. Jadi kita ambil precipitate-nya, supernatant-nya tidak dipakai. Ya, jadi proses salting out. Ya,
Proses salting in itu harus dibarengi dengan salting out. Ya, dia nggak bisa cuma salting in aja. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan garam itu dari dalam sistem ataupun dari dalam supernatant tadi? Ya, harus dilakukan proses salting out ini. Ya, jadi removing the precipitate by filtration or centrifugation. Jadi tadi masuk, contohnya masuk salt ya, masuk saltnya itu kemudian disentrifugasi untuk meremove the precipitate. Kemudian baru desired protein can be precipitated by altering the salt concentration to a level at which the desired protein becomes insoluble. Tergantung berapa persennya. Nah, biasanya itu yang dipakai untuk salting in, salting out itu sekitar 60 dan 70% ammonium sulfate. Ya, kalau sudah 60 dan 70% of ammonium sulfate itu berarti persentase garamnya itu udah tinggi, kan? Ya, jadi di situ adalah dimana untuk kita memisahkan antara protein dan juga contaminants-nya. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, moving on to solubility purification as well. Ini bukan salting in and salting out, ini seharusnya lain. Nah, kita move on kepada proses purifikasi yang biasa kita dengar, yaitu proses benar-benar purifikasinya adalah biasanya menggunakan kolom kromatografi. Ketika tadi sudah disentrifugasi melalui salting in, salting out, kemudian bisa kita melalui proses yang namanya uh, dialisis. Setelah dialisis juga bisa baru menggunakan kolom kromatografi. Sebenarnya nggak harus melalui kolom kromatografi bisa, tergantung kita jenis enzimnya seperti apa. Kalau melalui kolom kromatografi ini biasanya adalah biayanya besar karena all these things are very expensive ya. Cell gel filtration, ion exchange, affinity ini menggunakan high end instrumentation. Ya, alat purifikasinya itu sangat mahal. Nah, biasanya untuk skripsi dan sebagainya cukup diproses ini salting in, salting out, ataupun menggunakan yang namanya sentrifugasi. Nah, seperti itu. Untuk high class of purification, kita akan melalui kolom kromatografi, tapi ini kalian harus belajar. Alright. Yang pertama ada size ataupun gel filtration. Ini biasanya prosesnya dipisahkan menggunakan ukuran ataupun ukuran size ya. Kemudian yang kedua adalah charge ya. Apakah dia positif, jenisnya positif ataupun negatif, jadi ion exchange ya. Kemudian specific binding. Specific binding itu biasanya seperti kalau kita belajar di virus, ya, ketika virus itu ingin masuk ke dalam sel itu kan ada key bindnya. Nah, itu binding ataupun dia harus bisa bind dengan protein key-nya, ya, di bagian lock and key-nya. Ya, jadi dia specific binding ataupun disebut affinity. Nah, ini separation principles of chromatographic purification ya, ada gel filtration ya. Jadi dia akan terfiltrasi mengikut ukuran protein. Kalau misalnya ukuran protein itu 10 eh, nanometer, contoh aja ya. Kita bayangkan nanometer berarti ukuran gelnya itu harus memiliki muatan ketika 10 nanometer itu bisa pass through the gel ya, ataupun ukurannya lebih besar dan sebagainya. Jadi dia spesifik untuk ukuran tersebut. Gel filtration size. Kemudian kalau HIC, sorry, hydrophobic interaction ataupun hydrophobicity ya tergantung masalah dia ini anti air, tidak air dan sebagainya. Jadi ada proses hydrophobic interaction. Ya, dia interact dengan yang seperti apa? Ya, ada interaksi antara protein itu dengan uh,
hydrophobicity-nya ataupun dengan panel-panel yang disediakan. Kemudian kalau ion exchange charge, biasanya dia itu adalah panel ataupun di kromatografinya dia memiliki charge tertentu. Misalnya protein yang kita mau adalah yang negatif, haruslah melalui positive ion exchange. Ya, maksudnya dia harus mempunyai positive charge pada kromatografinya untuk menarik protein negatif. Seperti itu. Kemudian ada affinity biorecognition, itu biasanya eh, ya tadi itu dia harus bind dengan spesifik protein bindnya. Ya, kalau misalnya bentuknya segitiga ya dia akan fitnya yang segitiga. Kalau dia enggak, ya tergantung. Dia lebih spesifik. Jadi biasanya ini yang paling mahal di antara yang lain. Reverse phase hydrophobicity. Ya, jadi tergantung yang mana. Apakah dia hydrophobic ataupun dia hydrophilic. Kalau hydrophobic itu biasanya yang bulat-bulat ini, ya kepalanya makanya dibulat. Kalau ini hydrophobicity tapi reverse phase, berarti yang dicari adalah yang dia bisa menempel pada hydrophilic, ya. Jadi dia mencari yang reverse ataupun yang sebaliknya. Kita mulai dari cell gel filtration. Oke, dari gel filtration, ini adalah chromatography basics ya. Jadi ada mobile phase, stationary phase ya. Harus tahu kedua ini bedanya apa. For mobile phase, yaitu biasanya solvent and the molecules to be separated ya. Jadi solvent sama moleculesnya itu akan dipisahkan. Kalau stationary phase through which the mobile phase travel, ya contohnya dia lebih kepada kayak paper in paper chromatography, glass, resin, ceramic beads in column chromatography. Oke. Nah, untuk chromatografi yang gel exchange itu biasanya yang itu. Yang ini, sorry. Ya. Kemudian molecules travel through the stationary phase at different rates because of their chemistry. Ya, jadi tergantung dengan memang prosesnya. Oke, kita lihat. Ini protein mixture applied to column, sample applied, solid matrix, porous, plug, and test tube. Nah, ini adalah gel chromatography. Nah, solvent akan apply to top, flow through the column. Jadi dia akan turun melewati kolom tadi, ya. Nah, ini ketika different proteins interact with matrix to different extent, flow at different rates, ya. Jadi biasanya makanya kalau kalian bisa lihat yang apa namanya kolom kromatografi ya yang menggunakan kertas itu kenapa kok misalnya daun ya ekstrak daun klorofil itu berbeda-beda dia memiliki warna yang berbeda-beda ataupun dia tingkatannya berbeda. Nah itu karena setiap elemen ya ataupun molekul itu punya ciri karakter masing-masing. Jadi apakah dia itu lebih soluble ataupun tidak dan sebagainya. Jadi proteins collected separately in different fractions ya. Jadi bisa di-collect melalui kondisi yang berbeda. Kalau kita mau yang merah, bisa kita ekstrak dulu, kemudian kita ekstrak yang hijau seperti itu. Jadi prosesnya berbeda. Bukan prosesnya sama, tapi kondisi proteinnya berbeda. Jadi bisa kita separasikan, bisa dibedakan. Nah, kalau yang ini adalah gel filtration chromatography, separation by size. Jadi ini kurang lebih seperti tadi itu. Ya, kalau yang ini contohnya dalam sebuah gel itu dia ada bulat-bulat seperti ini ya. Ya ada apa namanya gel filtrationnya. Dia ada bola-bola gelnya ya. Ini gel, dia proses gel. Nah, ketika kita masukkan protein yang sudah kita isolasi tadi, kita masukkan, maka ada large dengan small protein, tergantung ukurannya ya. And then add buffer to wash proteins through the column.
Nah, karena biasanya kan kita sudah tadi supernatant sudah dibuang, kita sudah hanya tinggal sisa protein yang mau dipurifikasi. Nah, itu kita harus tambah buffer ataupun cairan lah istilahnya. Cairan untuk membuat apa protein itu turun ke bawah, ya. Jadi ketika di wash out biasanya ada polymer gel bead. Nah, di dalam bola-bola itu dia ada kayak ukuran protein yang kita cari. Nah, jadi biasanya ketika kita cari protein yang dimau itu dia akan nempel di gel ini dulu. Nah, yang pass through, yang turun ke bawah adalah yang bukan protein targetnya. Jadi yang pertama, kedua ini itu protein lain, ya. Protein lain yang kita tidak mau itu akan keluar dulu dan kemudian yang pertama itu adalah cairannya. Setelah itu cairan. Ya. Jadi column flows large protein excluded from pores and therefore flow rapidly. Jadi yang akan turun ke bawah itu bukan yang kecil dulu tapi yang besar dulu. Ya, kemudian baru small proteins target. Nah, yang di sini tadi mana tadi? Oke, ini sama. Ya, larger proteins are excluded from the gel and move more quickly through the column. Nah, yang ini, gambar yang ini adalah sama dengan yang ini. Ya, jadi this is what is called gel filtration chromatography. Jadi large pools, the large proteins will go through down the gel filtration first before targeted proteinnya. Jadi the collected fractions akan masih menempel di gel filtration. Nanti setelah itu bisa dibersihkan untuk dikeluarkan. Nah, ini contohnya, ya. Porous gel beads, kemudian the small molecules enter the pores in the beads, large molecules go around the beads. Jadi beads, jadi dia keluar, ya. Nah, terus gimana untuk kalau dia udah nempel di situ? Nah, itu ada buffernya sendiri untuk mengeluarkan protein yang udah tertarget tadi dari gel. Ya, seperti itu. Nanti terakhir setelah semua sudah keluar. Kemudian kita masuk ke ion exchange chromatography, ya. Oke, let's see. Bentar. Ion exchange chromatography. Kalau tadi gel filtration ya, dia menggunakan ukuran ataupun size pores. Kalau ion exchange berarti dia menggunakan ion. Nah, prinsipalnya ataupun pemahamannya adalah ions which exist in a state of equilibrium between the mobile phase and stationary phases, giving rise to two possible formats, anion and cation exchange are referred to as counter ion. Oke, sebentar, Ibu kembali. Takutnya kalian kurang memahami. Oke, mobile phase, solvent, and the molecules to be separated. Mobile phase-nya adalah di sini adalah enzimnya. Enzim buffer mobile phase. Stationary phase itu adalah di mana mobile phase itu travels ya. Jadi mobile phase tadi ini dia melalui stationary phase ya. Jadi ini adalah kromatografinya, ini adalah enzim ataupun solvent dan buffernya tadi. Ya, di situ harus mengerti dulu. Oke, jadi low ions which exist in a state of equilibrium ya ketika ionsnya ini kita apa namanya? Kalau dalam keadaan equilibrium ya, dalam keadaan yang stabil between the mobile phase and stationary phase, giving rise to two possible formats, yaitu ada anion dan cation exchange ya. Dalam keadaan yang sama, semua molekul itu pasti ada anion ataupun cation exchange apa ionnya ya, ya antara anion ataupun cation. Jadi, ketika melalui gel filtration ini, maka protein targeted itu kita harus ketahui apakah dia jenis anion ataupun cation
ion ya. Ketika kalau kita ingin memilih yang anion, maka dia harus melalui proses ataupun yang dikatakan sebagai negatively charged and light anion, maka anion exchange stationary phase particle. Dia harus menggunakan eh, apa namanya gel beadnya itu yang dalam keadaan positif karena untuk attract negatif dan juga sebaliknya. Oke, di sini exchangeable matrix counter ions may include protons, ya, hydroxide groups, single charged monoatomics dan sebagainya, as well as organic acids. Nah, dalam proses ini bisa jadi tidak 100% efektif karena dia dalam sebuah protein yang kita ingin separasi itu kadang ada positifnya, ada buffer dan sebagainya. Jadi dia ada yang positif, ada yang negatif ya. So, ketika kita memilih jenis purifikasi ini, kita harus memerhatikan exchangeable matrix counter ions ya. Jadi apakah ada ion-ion lain yang ada dalam kandungan yang kita ingin gunakan menggunakan ion exchange. Ya, nah kemudian cations are separated on cation exchange resin columns and anions on an anion exchange resin column. Oke, kita contoh, kita lihat di sini ya, cation anion exchange. Ya, kalau yang kita pilih itu positif, ya kita mencari positively charged protein, maka nama kromatografinya adalah cation exchange chromatography. Ya, oke. Tapi dalam sini beads-nya adalah negatif, anion. Ya, ketika kita ingin mencari yang negatively charged protein, maka kita menggunakan anion exchange chromatography. Ini jangan sampai kebalik. Alright, increase salt, increase pH, increase salt, decrease pH ya, tergantung. Oke, ini harus bisa diingat. Kemudian elution column nih positive molecules, negative molecules, positively charged gel beads of charged DEAE cellulose. Nah, kadang kalau nanti kalau kalian cari di jurnal internasional ada perkataan DEAE ya DEAE cellulose ini biasanya dimasuk dalam kategori cation anion exchange chromatography ya. Ini beberapa jenisnya. Oke. Kalau dia positif, dia keluar karena ya bukan targetednya. Kalau dia negatif ya yang didapatkan negatif. Oke. Ketika yang ini kan misalnya beads-nya dia positif ya, yang di sini positif. Nah, ketika kita masukkan ada negatif positif, dia akan keluar yang positif dulu. Negatively charged proteins bind at low salt concentration. Ketika pada keadaan dia ini kan low concentration. Ketika yang positif sudah keluar, nanti makanya bound proteins are elicited at high salt concentration. Baru ditambahkan salt ya, buffer salt untuk mengeluarkan yang bound proteins ataupun negatif bound proteins ya, untuk mendapatkan yang negatif. Makanya increase salt, increase pH. Kalau ini increase salt, decrease pH. Depends. Ya, kalau untuk negatif dia harus decrease pH-nya. Tapi saltnya decrease, tapi dia akan dikurangi pH-nya. Oke, ini prosesnya seperti ini ya gambarannya. Oke, various proteins are applied to the column ya. Beberapa jenis protein yang crude tadi ataupun yang belum sebenarnya belum bukan crude banget ya, tapi dia masih banyak protein lain, nggak yang spesifik ataupun targeted, dia akan dilewatkan kolom tadi. Nah, ketika dilewatkan di kolom, maka protein that have no charge or net negative charge pass through the column. Ya, kalau dia melalui beads yang negatif, yang positif dia akan, yang negatif dia akan keluar dulu. Ya, yang negatif ataupun yang nggak ada
ionnya dia keluar dulu. Protein that have a net positive charge stick to the column displacing the Na positive. Nah, buffer yang dipakai adalah salt ya. Jadi sodium kan tadi kita menggunakan ammonium sulfate tadi. Nah, itu kan kadang masih ada saltnya. Kita lewatkan melalui ion exchange ini, maka yang proteins that have net positive charge stick to the column displacing the Na. Jadi di keadaan kolom ini sebenarnya ada saltnya ya. Jadi dia akan menggantikan uh, Na positif di dalam ion exchange resinnya ini. Jadi yang positif Na itu ikut keluar dengan negative charge yang lain. Dia keluar. Jadi an excess of Na positive ion is then added to the column. Jadi dia ikut keluar. The Na ions outcompete the bound proteins for the binding site on the resin and proteins allele. Ya, jadi proteinnya ini mengganti posisi. Oke, yang D. Ini yang D kan? Nah, ketika sudah keluar semua ion positifnya Na dan ion positifnya Na, nah ini kan diganti sama ion positif protein. Nah, yang negatif itu juga semua keluar. Nah, C ini barulah sisa-sisa yang ada ya. Jadi dia di sini ditambahkan lagi high salt concentration ya. Jadi the ions outcompete the bound proteins for the binding site on the resin and proteins elite. Ketika yang tadi ya, yang di sini selain daripada protein itu udah turun ke bawah. Nah, maka di C ini kita masukkan lagi buffer salt ya. Nah, Na positif ionnya ini akan outcompete. Maksudnya di sini dia akan mereplace yang positif-positif protein ini. Jadi, maka dari itu yang positif protein itu akan ikut ke luar. Seperti itu. Jadi setelah yang yang bukan dicari itu udah keluar dulu, baru setelah itu dia akan keluar protein yang dimau. Seperti itu. Jadi ini yang sudah ada dibuang dulu, bukan dibuang ya, mungkin dipisahkan. Kemudian habis itu yang protein positifnya itu baru akan keluar karena ada dorongan Na plus ya. Sodium ionsnya akan outcompete dengan bound proteinnya tadi. Jadi dia akan mendorong protein-protein charge positifnya itu untuk keluar dan kita bisa collect gitu. That is ion exchange. Ini yang contoh yang bitsnya negatif. Ya, kalau yang bitsnya positif ya sama caranya. Prosesnya juga sama. Okay, moving on to affinity chromatography. Okay. Nah, yang tadi kita udah gel filtration, size pores, and then we have ion exchange chromatography, whether cation exchange ataupun anion exchange. Kemudian melewati yang ketiga adalah affinity chromatography. Ini salah satu yang perlu kita pelajari sedikit. Ya, the affinity chromatography ataupun istilahnya the principle itself is a separation method based on a specific binding interaction. Jadi dia separasinya menggunakan specific binding interaction between an immobilized ligand and its binding partner. Immobilized ligand itu sebenarnya binding site-nya itu ataupun ligannya itu immobilize. Immobilize di sini sebenarnya dia tidak ada efek apa-apa terhadap protein itu. Dia hanya bind, tapi dia tidak bisa melakukan proses. Jadi dia immobilize ataupun dia istilahnya dormant, mati hanya sebagai ligan aja. Ya, and then binding partner adalah enzim yang kita cari. Nah, examples include antibody, antigen, enzyme substrate, enzyme inhibitor. Ya, kalau kita ingin mencari jenis antibody, maka ligannya itu antigennya. Kalau enzim, kita dengan substrat apa enzim dan substrat ataupun enzim inhibitor. Ya, tergantung interactionnya.
Ya, the degree of purification can be quite high depending on the specificity of the interaction, and consequently, it is generally the first step, if not the only step, in purification strategy. Jadi intinya tuh purifikasinya itu sangat spesifik ya, karena dia harus memiliki spesifik ligannya ataupun immobilized ligannya harus spesifik. Apa yang dicari ini harus spesifik. Nah, makanya kenapa ini sangat mahal karena dia para industri itu yang membuat protein purification setnya itu harus bisa menepati binding site-nya untuk protein yang dicari seperti itu. Ya. Kemudian affinity chromatography offers high selectivity. High selectivity maksudnya dia lebih karena dia spesifik, jadi selektivitasnya terhadap protein itu tinggi. Ya, jadi dia bisa menyeleksi protein itu benar-benar spesifik. Ya, nggak cuma sekedar positif atau negatif anion ataupun ukuran, kan bisa jadi banyak protein itu ukurannya sama ataupun sama-sama positive charge kan. Jadi belum tentu itu protein spesifik yang kita mau. Tapi kalau menggunakan affinity ini dia high selectivity. Jadi dia benar-benar akurat. A resolution and capacity in most protein purification system. Jadi dia bisa lebih tepat lagi. Ya, intinya begitu. It has the advantage of utilizing a protein's biological structure or function for purification. Jadi advantage-nya untuk menggunakan kapasitas kelebihan protein itu sendiri dengan menggunakan struktur biologinya. Ya, seperti tadi, protein kan punya binding site, dia memanfaatkan binding site itu untuk menyeleksi protein tadi. Ya. As a result, the purification would otherwise be time-consuming and complicated, can often be easily achieved. Maksudnya daripada kita susah-susah banyak proses, nah menggunakan ini lebih mengurangi waktu dan lebih spesifik lagi, ya. Sebenarnya menggunakan affinity ini bagus karena dia memang langsung ke target proteinnya. Cuma masalahnya di sini harus menyediakan protein itu benar-benar stabil dan juga harus contaminants yang ada itu harus terbuang dulu. Harus memastikan yang dilewatkan itu hanya protein-protein aja. Semua jenis protein dalam crude itu hanya protein, nggak boleh ada sel, benar-benar harus bersih. Nah, ya. A unique structure present on the surface of the protein is the key that will bind to the corresponding lock, a specific ligand on a chromatographic support. Jadi, ya intinya dia harus protein surface-nya itu key-nya akan bind dengan lock sistemnya ataupun ligand di dalam kromatografinya itu. Oke, ini contohnya affinity tag and desalting purification. Ya, kalau di sini kalian lihat ada target protein yang kita cari adalah bentuknya segitiga misalnya. Nah, ligandnya ya itu adalah bentuknya ya sama persis dengan protein yang kita cari. Jadi dia akan bind cocok dengan ligandnya. Kalau yang lain keluar lagi. Nah, di sini gambarannya memang bentuk ya, tapi bukan berarti bentuk juga ya. Tergantung. Tapi kan biasanya dalam proses enzim ya, ligand, lock and key system itu biasanya digambarkan dengan ukuran ya. Tapi ukuran dan juga bentuk. Nah, jadi kalau yang affinity ini ya dia dalam bentuknya iya, ukurannya iya, dan uh, memang spesifik untuk protein tersebut. Ya, dia bukan sekadar ukuran aja gelnya dibuat ukuran enggak, tapi dia memiliki komponen di dalam gelnya itu ataupun kromatografi yang memang bisa bind through protein. Oke? Nah, lock and key system itu nggak cuma sekadar ukuran, tapi dia memang ada molekul khusus yang dia bisa bind. Seperti tadi, kalau antibody harus dengan bindingnya antigen. Kalau enzim bisa dengan substratnya,
Kalau enzim juga bisa dengan inhibitornya. Jadi tergantung. Ya, dia spesifik lagi. Cuman digambarkan di sini adalah bentuk kotak, segitiga seperti itu. Oke. Nah, sama. Jadi yang tidak dipakai itu akan washed out. Ya, dia akan keluar dari kromatografi dulu. Setelah dia selesai, saltnya juga akan ikut apa? Ditambahkan dengan salt ya, ditambahkan dengan buffer salt tadi, baru dia akan membantu mengeluarkan targeted protein tadi. Ya, setelah automatic with Profinia system ya. Jadi ini maksudnya otomatis itu karena dia ada sistem. Jadi ketika dia keluar dari kolom, itu dia akan melewati proses lagi untuk proses desalting purification-nya. Ya, jadi another column yang dia akan bind with the salt, ya, kolomnya itu akan mengambil ion-ion Na positifnya tadi, saltnya itu akan dibind di di dalam proses kromatografi, baru dia akan mengeluarkan benar-benar pure target protein saja. Seperti itu. Makanya dalam proses kromatografi itu bukan sembarang naruh distilled water ataupun aqueous itu, tapi pakai buffer karena buffer itu yang akan bisa ditarik ataupun dibind sama desalting proses purifikasinya di dalam kromatografi. Nah, seperti itu. Ya, jadi biasanya ini kolomnya ada dua jenis kolomnya. Jadi biasanya bis, dia bukannya kolomnya dua, tapi di kolomnya satu, tapi prosesnya itu double proses. Sama dengan ion exchange juga double proses. Oke, kita lihat di sini affinity chromatography in a mixture of protein, only the designed P1, P1 di sini apa? P1 molecules to bind to S, ya, will bind to a substance S called the substrate. The substrate is attached to the column matrix. Jadi dalam kolom matriksnya ini ada substrate-nya. Nah, itu berarti dia jenisnya enzim. Kalau jenis S-nya, substance S-nya ini adalah antigen, berarti yang akan kita bind adalah antibody. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, once the protein P2, P3 have been washed out, ya, yang tidak diperlukan itu sudah keluar, then can be eluted either by adding a high solution of salt concentration or by adding free S. Ya, jadi ditambahkan lagi high concentration of salt to elute the protein yang kita cari. Ya, jadi untuk mengeluarkan protein tadi. Alright, protein targetnya. Nah, dalam proses desalting proses ini, itu ada beads-nya yang didesain di alat itu, ada ini istilahnya around resin beads. Jadi salts itu akan go through a small molecule flow through the resin beads. Jadi saltnya akan masuk ke sini. Nah, yang proteinnya akan flow faster through the column. Ini called as the desalted proteins. Oke. Nah, oke, tadi kan membahas tentang substrate, enzyme substrate ataupun inhibitor ya. Nah, kalau antibody purification methods, biasanya antiserum from an immunized animal can be used directly for certain applications, but more often, some from the antibody purification is required to obtain an antibody probe that is effective from the multiple types of detection methods. Jadi biasanya yang dipakai untuk proses antibody purification adalah menggunakan antibody probe-nya penggunaannya. Nah, bisa melalui physicochemical fractionation ataupun antigen specific affinity. Ada dua cara
ya. Yang ini antigen specific affinity caranya sama dengan yang barusan affinity chromatography, same. Only use antibodies in sample that bind to particular antigen molecules through specific antigen binding domains. This purifies all antibodies that bind the antigen without regard to antibody class ataupun isotope. Nah, di sini maksudnya adalah antibodies yang akan bind dengan antigen adalah mana-mana antibodies yang bisa bind dengan antigen, tapi tidak dengan spesifik class of antibody ataupun isotop. Karena antibody sendiri kan dia banyak kelasnya. Nanti kalau kalian belajar kemudian akan lebih memahami tentang antibody class dan isotopnya itu apa. Jadi sementara ini untuk enzimologi tidak perlu pusing antibody class dan isotop seperti apa. Cukup tahu kalau antigen specific affinity ini, all antibodies that bind to antigen itu bisa dibind ataupun dia terikat dengan antigennya itu, tapi tidak bisa spesifik, tidak sespesifik yang bisa karena dia tidak memiliki pemilihan antibodi berdasarkan kelasnya ataupun isotopnya. Seperti itu. Nah, kalau physicochemical fractionation, differential precipitation, size inclusion, solid phase binding, immunoglobulins based on size, charge, and other shared chemicals, characteristic of antibodies in typical samples. Jadi, physicochemical fractionation ini sebenarnya selain daripada affinity. Jadi, seperti ion exchange dan juga seperti gel filtration. Ya, jadi dia menggunakan size ataupun dia menggunakan charge. Ya, jadi sebenarnya menggunakan ion exchange ataupun size filtration. Ya, jadi this isolates a subset of sample proteins that include immunoglobulins. Ya, jadi kalau untuk immunoglobulin jenis ini biasanya menggunakan physicochemical fractionation. Kalau antigen specific affinity, all antibodies jenisnya menggunakan antigen specific affinity. Nah, kalau class specific affinity itu ada, ini cuma untuk pengetahuan tambahan. Jadi solid phase binding particular antibody classes tergantung kelas antigennya apa, spesifiknya. Jadi by immobilized biological ligands, protein, lectins dan sebagainya have specific affinity to immunoglobulins ya. Jadi kalau menggunakan immunoglobulins, jadi the purification of antibodies of the target class without regard to antigen specificity. Jadi dia, yang penting dia ngebind sama yang immunoglobulin gitu. Intinya gitu aja kalau yang ini. Jadi cuman jenisnya aja kalau antibody purification itu bisa melalui metode apa? Nah, ada dua ini. Intinya itu. Oke. So affinity chromatography applied to recombinant proteins. Nah, oke, ini sedikit penjelasan. Nah, ketika ada yang namanya vector with fusion protein ataupun protein yang bukan purely protein ya, dia recombinant protein, dia melalui proses expression, and then kita mendapatkan crude extractnya itu. Biasanya prosesnya akan melalui clarified extract, sample application, then di wash, and then pure fusion protein. Ini adalah step untuk affinity chromatography untuk vektor protein harus melalui proses ini terlebih dahulu, baru bisa melakukan affinity chromatography. Nah, alatnya contohnya seperti ini. Ya, dia spesifik juga. Kita harus tahu alat yang mana satu. Jadi kalau kalian pernah buka ya di online misalnya purification system ya di Bio-Rad ataupun beberapa industri yang mengeluarkan protein purification system. Nah, ini banyak jenisnya. Dia biasanya sudah ada, misalnya mau cari protein seperti apa, dia sudah mengeluarkan jenis-jenis apa namanya?
kromatografi ataupun alat-alat yang diperlukan untuk kita mengekstrak protein tersebut. Oke. Nah, dalam testing purity test ataupun for the protein itself bisa menggunakan mass spectrometry and terminal sequencing ataupun basically the electrophoresis system menggunakan SDS page ataupun polyacrylamide gel electrophoresis ya. Separates the SDS protein complexes on the basis of their relative molecular mass. Ya, ini berdasarkan berat, provided the charge, mass ratio, and shape of the complexes are the same. Jadi akan terlihat banyak separasi protein. Nah, ketika kalau kita tes di SDS page, contohnya begini, kalau kita ingin mempurifikasi protein, ya, kita ingin murni ya. Oke. Ketika kita ingin memproses kemurnian itu terlebih dahulu, kita bisa cek di SDS page ini. Ketika kita cek, maka dari situ kalian bisa melihat, oh ternyata masih banyak lagi protein yang ada karena bandnya banyak yang keluar. Kalau cuman sedikit, oke, aman. Kayaknya ini bisa kita purify lagi. Prosesnya sudah oke, bisa dilanjutkan untuk purification. Tapi kalau masih banyak, berarti dia menunjukkan crude and crude enzyme. Ya, kalau misalnya ini kan ada contoh, ya 1, 2, 3, 4 ini kan masih banyak ya. Nah, ketika sudah dipurifikasi, seharusnya hasilnya begini. Dia hanya ada satu band. Ya, ketika ada satu band, dia menunjukkan bahwa protein yang kita ekstraksi hanya satu jenis. Seperti itu. Alright? Jadi itu dimensional electrophoresis, isoelectric focusing. Ini cuma penjelasannya. Jadi a mixture of protein is separated by isoelectric focusing on one direction. Ya, ini adalah jenis apa apa namanya electrophoresis. Ya, jadi two dimensional. Two dimensional berarti dia ada yang turun ke bawah ini, dia ada turun ke sini. Jadi dia akan separasinya lebih berbeda ketimbang yang SDS page ini. Makanya disebut two dimensional. Ya, the focus proteins are then run using SDS page perpendicular to a direction of the isoelectric focusing. Thus, the bands that appear on the gel have been separated first by charge and then by size. Ini charge yang tadi di apa sudah di separate by using the SDH itu kan menggunakan ukuran ya, ukuran beratnya dia udah terpisahkan. Kemudian kalau di isoelectric focusing ini dia akan separate by charge, by size ya. Jadi tadi udah ukuran, by charge-nya, eh, by charge dulu, baru habis itu ukuran. Page 4, page 10, seperti itu. Nah, Thermo Fisher Scientific biasanya dia banyak mengeluarkan columns as well as Bio-Rad juga ada, biasanya dua itu sih banyak. Jadi untuk high resolution, high efficiency protein characterization, biasanya ada affinity, ion exchange, reverse phase, hydrophobic interaction, size, inclusion, dan sebagainya. Inilah beberapa jenis protein HPLC columns ya. Dia bisa menggunakan HPLC, dia juga bisa menggunakan protein purification HPLC. Nah, kalau kalian pernah dengar tentang hub HPLC, ini ada dua jenis. Dia antara HPLC yang memang untuk cairan biasa itu, ataupun dia bisa untuk yang khusus untuk protein purification. Dia ada dua jenis alat yang berbeda. Ya, jadi pastikan harus bisa mengidentify which column is to be used. Nah, untuk kalian level S1 tidak akan menggunakan kolom-kolom ini karena ini adalah advanced system ya. Jadi purifikasi yang kalian buat nanti misalnya deskripsi biasanya still called as partial purification. Tapi kalau misalnya di UAD mungkin ada menggunakan HPLC atau apa ya bisa ke arah purification proses.
Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa di chat dimasukkan dalam chat forum di Lensa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.